Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Aditya Taufik Rahman dengan NIM 24031111051 dari Prodi S1 Statistika jurusan Matematika jurusan Matematika Universitas Riau. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir ya dari mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Nur El Goldamir SSI MSI. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan pada teman-teman semua mengenai tentang cara membuat distribusi berkelompok. Nah, distribusi berkelompok ini apa sih? Nah, ya distribusi berkelompok itu adalah singkatnya begini. Jika distribusi itu singkatnya adalah table, ya. Artinya table data berkelompok ya. Distribusi data berkelompok. Di table data berkelompok. Nah, apa sih gunanya kita membuat tabel data berkelompok ini? Jadi tujuan kita membuat tabel data berkelompok itu untuk memudahkan, menyederhanakan visualisasi data yang banyak ya, data yang banyak yang kompleks gitu ya, agar lebih mudah dibaca, dipahami dan dianalisis. Nah, jadi kita tidak kerepotan. Apakah bisa tanpa membuat tabel distribusi berkelompok? Bisa, tapi kerepotan gitu. Jadi kita harus bisa menyederhanakannya. Dan kenapa saya mengungkit materi ini? Walaupun seharusnya ini sudah pernah dibahas ketika SMA. Nah, ini materi ini memang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa matematika. Jadi kita tidak boleh lupa sama materi yang boleh dianggap gampang, mudah mungkin bagi beberapa orang, tapi ada teman-teman kita yang masih belum mengerti, yang terkadang masih kurang teliti gitu ya. Ya, itu masih harus perlu ditambah lagi pemahamannya. Dan nyatanya materi ini masih keluar dalam ujian tengah semester kita kemarin. Jadi ini memang urgent untuk kita ketahui dan jangan kita lupakan sebagai statistisian, mahasiswa statistika. Oke deh, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke contohnya saja. Ini teman-teman caranya sudah saya tulis. Nah, caranya itu cuma 3 teman-teman. Caranya itu simple ya, cuma 3 ini ya, literally cuma 3. Jadi langkah menyusunnya apa? Nah, yang pertama teman-teman, kita tentukan dulu jangkauannya ya. Jangkauannya ini kita sebut aja jangkauan itu J ya. J. Nah, jangkauan ini apa? Jangkauan ini kita peroleh dari sebuah rumus di mana J itu sama dengan X max dan X max dikurang X min, maaf. Nah, jadi X max ini apa dan X min ini apa? Nah, X max ini adalah nilai yang paling besar dari data tunggal atau dari sekumpulan data yang kita punya. Begitu juga dengan X min, artinya dia nilai yang terkecil. Jadi untuk mencari jangkauan, kita harus mengurangkan nilai yang paling besar dari data yang kita punya dikurang dengan nilai yang paling kecil dari data yang kita punya. Nah, langkah keduanya kita menentukan banyak kelas atau K. Nah, ini dengan aturan Sturges ya, aturan Sturges. Jadi ada rumusnya di mana panjang banyak kelas ini kita K ya, dengan simbol K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini adalah ya, ini adalah banyak data yang kita punya, banyak data tunggal yang kita punya. Misalnya data kamu ada 40, maka N-nya adalah 40. Misalnya data kamu 50, maka N-nya adalah 50. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentukan panjang kelas ya. Nah, kalau panjang kelas ini didapat dengan memperoleh jangkauan tadi dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, nanti kita akan dapat panjang kelas. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke contoh soalnya. Kita akan bahas sebuah soal yang sudah saya selesaikan, yang sudah saya siapkan. Maksudnya saya siapkan namun belum saya kerjakan gitu deh ya. Jadi kita akan sama-sama mengerjakan. Saya punya satu soal, ini soalnya ya. Nah, buatlah tabel distribusi berkelompok dari data berikut katanya. Oke, sekarang kita akan buat ya.
Jadi pertama-tama kita hitung dulu ada berapa banyak data di dalamnya ya. Ini kan ada 3, 5 ya, 5, 6, ada 7. Berarti ada 5 baris dan 7 kolom. Artinya banyak data ini adalah 35. Kita buat dulu ya. Jadi ini kita buat jawaban. Tapi kita buat diketahui dulu ya. Diketahuinya N ya. N adalah banyak data, itu adalah 35. Nah, sudah diketahui nih N sama dengan 35. Kita sekarang udah bisa masuk nih ke langkah-langkah untuk cara membuat tabel distribusi berkelompok tadi. Nih ya caranya. Dimana cara yang pertama, tentukan jangkauannya atau J-nya. Nah, J-nya rumusnya kita buat ya. Dimana J-nya sama dengan X max dikurang X min. Nah, kita ulang lagi, X max itu nilai yang paling besar dan X min adalah nilai yang paling kecil. Nah, yang paling besar itu yang mana? Nilai yang paling besar, kita lihat nih, mana yang paling besar adalah 78 ya. Iya, 78. Nah, X max-nya 78. Lalu X min-nya berapa? Kita kurang nih dengan X min-nya. X min-nya 20 ya. Iya, 20 ya. Oke, 20. Ini X max dan ini X min. Kita buat 20. Maka jangkauannya kita dapatkan adalah 58. Oke, langkah pertama selesai. Lanjut kita langkah kedua untuk menentukan banyaknya kelas dengan aturan Sturges. Di mana K ya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Dimana N itu banyak data. Oke, kita masukkan 1 tambah 3,3 log N-nya berapa? N-nya adalah 35. Nah, ini kita boleh menggunakan bantuan dari kalkulator ya teman-teman. Karena ini agak cukup rumit ya. Jadi kita boleh pakai bantuan kalkulator. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 35 berapa? Ya. Kita boleh pakai kalkulator log 35. 1,5 ya. 1,5. Oke. Kita lanjut 1 tambah 3,3 kali 1,5 4,95 tambah ini. Oke, kita hasilkan 4,95 ditambah 1 5,95. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk hasil K ini kita bulatkan aja ke atas. Jadi yang sering saya pakai adalah hasil K itu kita selalu bulatkan ke atas. Tapi tidak ada aturan yang mewajibkan untuk dibulatkan ke atas. Jika memang pembulatannya lebih dekat ke bawah itu juga tidak apa-apa. Cuman yang sering saya pakai, sering saya gunakan, saya selalu membulatkannya ke atas gitu. Jadi ini kita ambil aja, ini kelas, banyak kelasnya adalah 6 ya. Oke. Cara kedua selesai. Lanjut cara ketiga, di mana kita menentukan panjang kelasnya. Nah, panjang kelas rumusnya P sama dengan J per K. Ya, panjang sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya udah, tinggal kita masukin aja. Jangkauannya tadi berapa? 78. Ya, maaf, 58, maaf. 58 dibagi K-nya berapa? 6. Nah, inilah dia. Oke, kita 58 dibagi 6. Ya, ini adalah 9,67 hasilnya. Oke, ini kita bulatkan ke atas juga. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi mau dibulatkan ke bawah juga nggak apa-apa. Ya, tapi biar enak ya kita bulatkan aja ke atas 10. Oke, kita bulatkan 10. Nah, oke, udah dapet deh sampai ke panjang kelasnya. Sekarang udah bisa kita buat
Sudah ya. Kita sekarang sudah bisa kita buat tabelnya. Saya ambil dulu penggarisnya. Tapi nanti aja deh. Nah, ini mah bisa nanti kita buat dulu isiannya. Kita interval ya. Jadi kalau kita buat tabel distribusi berkelompok itu, dia akan nilai-nilai ini akan berada dalam suatu interval ya. Nah, oke. Tadi kita dapat panjang kelasnya adalah 10. Artinya dari satu data, batasnya interval tuh dari satu data ke data yang lain itu adalah 10 ya. Jadi sekarang kita bisa susun begini aja. Kalau tadi nilai minimalnya x minnya itu kan 20. Nah, kita buat aja dari 20 ya. 20 sampai, nah ini kan 10 nih. Berarti kalau 20 kali panjangnya 10, hitungannya dari angka 20 ini. Kita hitung 10. Jadi kayak gini ya. Jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, berarti interval pertama 20 sampai 29. Nah, kita lanjutkan terus sampai selanjutnya. Jadi 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79. Nah ya, karena paling tinggi kan cuma 78, jadi kita buat kelas paling tinggi sini sampai 79 aja udah cukup. Dan sekarang kita akan menghitung frekuensi dari setiap intervalnya ya. Oke, ini ada beberapa kesalahan sedikit. Tidak masalah, tidak usah dihiraukan. Kembali kita kerjakan. Untuk interval 20 sampai 29. Mari kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5. Oke, kita buat frekuensinya 5. Selanjutnya interval 30 sampai 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, kita buat 6. Selanjutnya interval 40 sampai 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Oke, lanjut. Interval 50 sampai 59. 1, 2, 3, 4. Ada lagi 5, ada 5. 60 sampai 69. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terakhir 70 sampai 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Nah, udah kita dapatkan nih semuanya. Lalu adakah cara kita untuk mengeceknya hasil perhitungan kita ini benar? Ada teman-teman. Jadi kalau kita tadi ketahui bahwasanya N sebanyak 35, maka kalau kita jumlahkan total, frekuensinya harus sama dengan jumlah N. Ya, kita totalkan. 4 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 4 tambah 6. Nah, pas ya teman-teman, hasilnya adalah 35. Artinya perhitungan kita sudah benar. Nah, ini deh. Jadi kita sudah dapatkan interval, sudah dapatkan frekuensi, dan sudah kita gambarkan tabelnya. Itulah jadi dia tabel distribusi berkelompok. Distribusi berkelompok ya. Lalu apakah sampai sini aja? Tabelnya bisa untuk apa? Tabelnya ini bisa untuk macam-macam teman-teman. Misalnya teman-teman mau mengetahui titik tengah dari interval tersebut. Nah, interval ini berapa sih titik tengahnya? Jadi kita bisa buat di sampingnya di sini dengan lambang XI, itu titik tengah teman-teman.
Jadi untuk mengetahui titik tengah dari sebuah interval itu rumusnya adalah dengan menambahkan batas bawah batas bawah dan ditambah dengan batas bawah kelas berikutnya lalu dibagi 2. Contoh 30, ini kan 20 nih. 20 tambah 30, 20 tambah 30 50 dan dibagi 2 berarti 25. Berarti titik tengahnya adalah 25. Selanjutnya 30 tambah 40 70 dibagi 2 adalah 35. Nah, kita tahu kelipatannya 10. Maka seterusnya akan sama itu kelipatannya. Tambah 10 45, tambah 10 55, tambah 10 65 dan yang terakhir 75. Ini pasti ya teman-teman. Teman-teman boleh ngecek sendiri kalau teman-teman kurang percaya. Tapi ini kalau udah kelipatannya itu akan seterusnya ikut lanjut juga. Baik teman-teman, semua sekian dari penjelasan saya mengenai membuat tabel distribusi berkelompok ya. Walaupun ini sudah pernah kita pelajari saat SMA, tapi jangan pernah dilupakan, ini memang sepenting itu kita harus bisa mengolah data dari data tunggal yang banyak tadi kita ubah menjadi data berkelompok agar lebih mudah. Dan ini juga masih dipakai sampai sekarang ketika masuk kuliah. Ketika UTS ini pernah muncul, jadi memang perlu dikuasai. Baik deh, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.